Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para mahasiswa, perkenalkan saya Bapak Fahmi Kamal SNM. Saya adalah dosen tetap dari Sekolah Tinggi Manajemen IMI atau STIMA IMI. Pada kesempatan kali ini kita bersua dalam pembahasan materi perkuliahan perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan SDM. Yang saya banggakan para mahasiswa dari Sekolah Tinggi Manajemen IMI atau STIMA IMI dan juga mahasiswa lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Salam hangat dari saya. Ya, saya Bapak Fahmi Kamal akan memandu perkuliahan atau materi perkuliahan dari perencanaan SDM pada kali ini. Langsung saja saya share screen untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, ini materinya. Mudah-mudahan sudah tampak di layar, di mana di sini saya akan membawakan perkuliahan dari pembahasan perencanaan SDM. Kita mulai saja di sini. Sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian daripada perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Jadi dengan kata lain, di sini perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang sistematik yang harus dilakukan oleh suatu institusi tertentu, dalam hal ini bagian HRD-nya, guna meramalkan berapa kebutuhan pegawai untuk semua divisi yang ada, ya, dan juga ketersediaan daripada pegawai ataupun karyawan yang ada pada institusi tersebut. Berapa kebutuhan yang diperlukan dan juga berapa ketersediaan yang ada. Apakah ada kekurangan jumlah karyawan? Apakah perlu diisi dengan yang baru atau bagaimana? Semuanya perlu dianalisa lebih lanjut. Agar jika memang harus ada penerimaan karyawan, membuka lowongan baru, maka di sini perlu analisa yang mendalam guna untuk pembayaran penggajian berikutnya yang terjadi pada karyawan-karyawan baru yang akan diterima nanti. Sehingga dalam hal ini Departemen SDM atau Divisi SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Jadi perlu ada rekrutmen jika memang dibutuhkan pengisian daripada kekosongan lowongan pekerjaan yang tentunya belum ada karyawannya. Perlu ada rekrutmen, perlu ada seleksi, kemudian juga pelatihan, ya, kedepannya nantinya yang diberikan kepada karyawan-karyawan baru yang masuk, dan aktivitas lain secara baik yang akan dilaksanakan. Kemudian ada perencanaan SDM yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam hal ini ada Mondi tahun 2008 mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning ini adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Ini dikatakan oleh Mondi tahun 2008 bahwa memang merekrut karyawan baik secara internal ataupun eksternal ini biasa terjadi tentunya karena memang untuk mengisi atau pengadaan daripada karyawan yang belum ada dalam suatu divisi tertentu pada suatu instansi. Maka perlu ada perekrutan karyawan guna untuk pengadaan karyawan itu sendiri agar supaya pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh karyawan ini dapat diselesaikan
dengan baik sehingga tentunya dapat meningkatkan produktivitas instansi tersebut. Kemudian ada tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan dari SDM itu sendiri. Ya, tujuan perencanaan daripada sumber daya manusia. Yang pertama di sini adalah memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Harus ada perbaikan tentunya setiap saat. Karena jika ingin maju, maka harus ada perbaikan. Perbaikan di sana sini guna untuk kemajuan perusahaan ke depannya, guna untuk kemajuan instansi tersebut. Maka karyawan-karyawan yang ada, ketersediaan jumlah karyawan yang ada, maka ini harus diperbaiki. Dengan kata lain, karyawan-karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan dari institusi tersebut agar karyawan yang ada, ketersediaan karyawan yang ada ini semakin berkualitas baik. Karena memang perkembangan zaman, perkembangan teknologi dewasa ini mengakibatkan semua pihak ya harus dapat memperbaiki diri, ya ada pembaharuan agar menuju visi dan misi kedepannya yang lebih baik. Ya, visi dan misi perusahaan secara kontinu yang harus dicapai sehingga institusi tersebut bisa berkembang lebih maju lagi ke depannya. Maka di sini harus dapat karyawan-karyawan baru yang memang dapat mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang ada pada divisi. Setiap divisi yang ada pada institusi tersebut haruslah rekrutannya, kualifikasi daripada karyawan baru tersebut ini amatlah baik, bahkan yang diharapkan lebih baik daripada ketersediaan karyawan yang sudah ada. Agar perusahaan atau instansi tersebut dapat berkembang lebih maju lagi. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Ya, aktivitas sumber daya manusia. Tentunya segala kegiatan job desk yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh para karyawan yang ada pada instansi tersebut, mereka melakukan aktivitas job desk-nya disesuaikan dengan perintah ya dari pimpinan. Dan tentunya dalam hal ini aktivitas yang dilakukan tentunya harus benar-benar diperintahkan oleh pimpinan yang disesuaikan yang ada pada job desk-nya. Tidak boleh menyimpang. Dan tentunya pimpinan memberikan job desk kepada karyawannya. Ini disesuaikan juga dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan daripada kebutuhan masyarakat. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Ya. Nah, dalam perekrutan karyawan, agar anggaran yang tersedia itu tidak tidak boros, maka dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan cara efektif dan efisien dalam perekrutan karyawan. Ya, misalkan membuka kesempatan kepada calon pelamar dengan diadakan interview secara terbuka di suatu tempat. Ya, dari interview tersebut maka kemudian akan berkelanjutan dalam hal perekrutan karyawan. Jadi secara langsung saja interview awal, tidak perlu lagi melamar. Ya, melamar calon karyawan melamar lagi kepada pihak perusahaan untuk kemudian diadakan tes. Tetapi langsung saja diadakan di tempat terbuka, ya, di tempat-tempat umum, langsung interview. Jika memang cocok, nanti ada tes-tes yang berkelanjutan tentunya. Sampai pada akhirnya perusahaan juga mendapatkan karyawan baru ya yang lebih berkualitas tentunya yang diharapkan. Sehingga dengan hal seperti tersebut diharapkan lebih hemat ya, lebih efisien dalam perekrutan karyawan. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Terkadang dengan cara melamar tentunya calon karyawan wajib mengirimkan kurikulum vitae
ya yang dilampirkan dalam surat lamaran. Nah, kemudian pengecekan yang dilakukan oleh tim rekrutmen. Tapi dengan cara lain, misalkan dengan interview secara terbuka, ya, maka tim rekrutmen dapat bertanya apapun tentang diri pelamar tersebut. Sehingga dengan demikian, tim rekrutmen dapat menggali sejauh mungkin, sedalam mungkin, ya, informasi tentang siapa si pelamar ini, ya, kepribadiannya, pendidikannya, pengalamannya, dan lain sebagainya, secara face to face, secara langsung. Ya, dengan demikian informasi yang belum tergali yang ada pada kurikulum vitae, ya, yang ada pada kurikulum vitae tersebut, hal yang belum ada maka dapat didapatkan ketika interview tersebut berlangsung. Apapun itu, sebab yang namanya interview atau wawancara biasanya pelamar akan lebih terbuka menyampaikan apapun yang pernah diperoleh selama hidupnya kepada tim rekrutmen, dan memang harus terbuka, ya, dan memang harus diungkapkan apa saja pendidikan, pengalaman atau hal apapun sekecil apapun bisa disampaikan kepada tim rekrutmen. Inilah keempat hal dari tujuan perencanaan SDM yang ada. Kemudian ada langkah-langkah dalam perencanaan SDM ini. Ya, yang pertama dalam hal ini analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Ya, yang pertama ini faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM antara lain karena kebutuhan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Ya, sekarang medsos sudah sangat menjamur. Kemudian hal-hal apapun, misalkan dari cara beriklan, ya, kalau misalkan memakai surat kabar itu sudah biasa, sudah lumrah. Ya, surat kabar. Sekarang ini eranya medsos, maka iklan apapun bisa masuk dalam medsos tersebut. Bisa melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, hal seperti inilah salah satu hal yang mengakibatkan institusi dalam perekrutan karyawan ini harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan sosial kemasyarakatan. Nah, tentunya mereka yang direkrut pun juga harus mengerti tentang medsos, tentang teknologi yang berkembang. Ya, jadi inilah salah satu faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Ya, bagaimana dengan yang lama? Ketersediaan karyawan yang lama, maka diberikan kesempatan, diberikan pelatihan guna untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada dewasa ini. Yang kedua, adanya peramalan kebutuhan SDM. Semakin besar perusahaan, maka biasanya juga akan semakin banyak membutuhkan SDM atau membutuhkan karyawan-karyawan yang berkualitas, yang mumpuni di bidangnya. Maka dalam hal ini biasanya suatu instansi akan terus melakukan perekrutan karyawan. Bisa setiap tahun, bisa 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali. Karena apa? Kalau instansi tersebut semakin berkembang, semakin maju, biasanya membutuhkan banyak lagi karyawannya. Entah instansi tersebut akan membuka cabang baru, membuka kantor baru, nah, otomatis maka memerlukan karyawan baru tentunya untuk dapat bekerja pada kantor baru tersebut. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Ya, ini hampir sama dengan yang nomor 2. Ya. Jadi penentuan kebutuhan SDM. Dalam hal ini ke depannya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, biasanya perusahaan sudah menentukan visi dan misi ke depannya. Ya, selama jangka panjang, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mendatang. Nah, dalam hal ini, ya, peramalan kebutuhan SDM itu harus dilakukan. Kemudian menentukan divisi-divisi mana yang kira-kira nantinya ke depannya akan membutuhkan lebih banyak karyawan. Divisi mana yang kira-kira barangkali ada karyawan yang akan di PHK atau yang akan pensiun dini. Ya, atau barangkali perusahaan tersebut akan membuka cabang atau ekspansi ke luar negeri, maka tentunya membutuhkan
karyawan-karyawan yang berkualitas, yang cakap, yang mempunyai keterampilan yang memadai guna untuk mengikuti perkembangan daripada perusahaan tersebut ke depannya. Yang keempat, analisis ketersediaan supply SDM dan kemampuan perusahaan. Ya, ketersediaan karyawan dan kemampuan perusahaan untuk dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, ketersediaan yang ada, maka karyawan yang ada tersebut diberikan pelatihan-pelatihan yang memadai. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Nah, ini yang namanya karyawan tentunya harus juga dapat memajukan perusahaannya dengan bekerja seoptimal mungkin, meningkatkan kinerjanya sehingga produktivitas perusahaan atau instansi tersebut juga dapat terus berkembang. Maka semua program yang dibuat oleh institusi, maka ini tentunya harus dapat diikuti, harus dapat dilaksanakan oleh karyawan. Karena karyawan bagian atau aset daripada perusahaan. Maka jika sudah masuk ke dalam suatu instansi tertentu, maka selayaknya mengikuti semua program yang telah ditetapkan oleh perusahaan guna untuk memajukan institusi tersebut. Kemudian di sini ada gambar daripada diagram proses perencanaan SDM, di mana pada proses perencanaan SDM ini dipengaruhi oleh dua hal. Ada lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Ya, jadi ada lingkungan eksternal dan ada lingkungan internal. Inilah yang mempengaruhi proses perencanaan SDM. Lingkungan eksternal dari luar bisa dari faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya. Ya, dan faktor internal adalah faktor dari dalam. Karena misalkan ada karyawan yang pensiun dini, atau ada karyawan yang terkena PHK, atau ada karyawan yang mengundurkan diri, ya, berbagai macam hal. Nah, inilah lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, kedua lingkungan ini tentunya ini adalah hal yang ada pada perusahaan. Maka ada perencanaan strategik di dalamnya. Perencanaan strategi daripada perusahaan guna untuk memajukan ataupun juga mengembangkan perusahaan tersebut di masa kurun waktu yang cukup panjang. Entah itu 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun ke depan. Ini perencanaan strategik. Nah, perencanaan strategik ini berisikan visi dan misi perusahaan. Maka tentunya harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ada. Nah, sumber daya manusia yang ada, ya, yang tersedia, tentunya ini harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan juga masukan-masukan melalui meeting ataupun briefing dari pimpinan, ya. Dan bagaimana yang baru jika memang ada kekurangan karyawan, maka perusahaan mengadakan rekrutmen terbaru guna untuk menjaring karyawan-karyawan baru guna dapat dimasukkan dalam perusahaan, ya, perekrutan tersebut. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini terbagi menjadi 3 hal. Ada meramalkan kebutuhan sumber daya manusia, kemudian membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, dan juga ada meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pertama meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Ya, seberapa banyak divisi yang ada dalam perusahaan, seberapa banyak karyawan yang akan dipekerjakan pada divisi tertentu. Karena biasanya memang dalam satu divisi dengan divisi yang lain yang ada dalam satu instansi tertentu, biasanya ini jumlahnya akan berbeda satu dengan yang lain, tergantung daripada tingkat kebutuhan daripada divisi tersebut. Ya, job desk-nya bagaimana, perlu berapa orang yang di sana. Misalkan di bagian keuangan memerlukan karyawan sebanyak 15 orang. Tetapi pada divisi yang lain, pada pemasaran, membutuhkan lebih banyak. Misalkan ada 20 orang. Kenapa demikian? Karena job desk-nya beda-beda. Ya, jadi satu divisi dengan divisi yang lain, biasanya jumlah SDM-nya akan berbeda. Nah, tentunya di sini bagian HRD dapat meramalkan seberapa banyak kebutuhan sumber daya manusia yang ada yang harus dipenuhi oleh setiap divisi yang ada pada instansi tersebut.
Kemudian meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Ya, yang pertama ini meramalkan kebutuhan, yang keduanya meramalkan ketersediaan. Berapa orang yang ada pada setiap divisi, berapa orang karyawan yang ada pada setiap divisi yang ada, berapa orang yang resign. Ya, berarti kalau misalkan ada yang resign atau ada yang keluar, berarti ada kekurangan. Nah, kekurangan ini perlu nggak untuk ditambahkan? Dalam artian perlu tidak penambahan jumlah karyawan. Jika bisa dipegang oleh karyawan yang lain, berarti tidak perlu ada perekrutan. Tetapi jika pekerjanya sudah menumpuk, ya maka perlu ada perekrutan baru untuk karyawan baru. Inilah meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Kemudian membandingkannya berapa jumlah kebutuhan dan berapa jumlah ketersediaan. Ya, dan semuanya tentunya sudah ada analisa khusus dari bagian HRD biasanya. Kemudian dari membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, maka ada di sini permintaan yang sama dengan penawaran, artinya balance, gitu ya. Jumlah karyawan yang harusnya tersedia berapa, ya. Kemudian jika ada kekosongan, maka kemudian diisi dengan karyawan-karyawan baru, dengan perekrutan yang baru dilakukan oleh instansi tersebut. Kemudian dari membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, ternyata juga ada surplus karyawan. Artinya, dalam hal ini instansi tersebut memperoleh surplus atau keuntungan. Jumlah pengeluaran yang terjadi ya ataupun jumlah permintaan dari yang ada, jumlah pemasukan ternyata lebih besar daripada jumlah pengeluaran. Maka ini dikatakan surplus. Nah, karyawan yang ada juga bisa diberdaya gunakan oleh pihak perusahaan atau instansi tersebut secara baik. Jadi tidak ada kekurangan karyawan, tidak ada juga kelebihan karyawan. Ya, semuanya alhamdulillah tercukupi gitu ya. Dan juga anggaran yang ada ternyata dimaksimalkan, dioptimalkan sehingga ternyata instansi tersebut memperoleh keuntungan ataupun laba dari usahanya. Kemudian dari membandingkan kebutuhan dan ketersediaan ini ternyata ada kekurangan karyawan. Ini faktor yang ketiga, ya. Nah, kekurangan karyawan ini diakibatkan berbagai macam hal. Ada karyawan yang tidak betah dalam bekerja, tidak nyaman sehingga resign. Ya, kemudian ada karyawan yang meninggal barangkali, ya, yang berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Atau barangkali ada karyawan yang kena PHK karena melakukan kesalahan berat. Sehingga karyawan-karyawan tersebut yang sudah keluar maka tentunya diisi dengan karyawan baru. Ya, karyawan-karyawan baru yang hasil daripada perekrutan yang dilakukan oleh bagian HRD. Nah, kemudian di sini permintaan dan sama dengan penawaran, maka tidak ada tindakan, dalam artian tidak perlu ada perekrutan karena balance. Sedangkan surplus karyawan, ya, karena adanya keuntungan yang didapat oleh pihak perusahaan, ya, jika memang terjadi kekurangan ataupun juga instansi tersebut ingin membuka cabang baru, maka mungkin perlu adanya penambahan karyawan untuk dipekerjakan di cabang yang baru. Dan itu lumrah tentunya. Ya, penarikan karyawan dalam jumlah yang terbatas. Itu tadi, mungkin karena ada tugas luar barangkali, ya. Ataupun juga karena instansi tersebut membuka cabang baru, kantor baru. Maka perlu adanya penarikan karyawan yang sifatnya terbatas. Kemudian pengurangan jam kerja. Ya, jika memang ada suatu event-event tertentu barangkali ya yang mengakibatkan perlu pencurahan waktu untuk pekerjaan tersebut, maka pekerjaan yang lainnya di sini dikurangi dahulu jam kerjanya guna untuk mencukupi ataupun juga melaksanakan event tertentu tersebut ya agar event tersebut dapat berjalan secara optimal. Kemudian ada pensiun dini. Nah, ini jika memang usia karyawan tersebut sudah mencapai waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan pensiun. Ya, kemudian ada pemberhentian, ada PHK ataupun juga ada pemberhentian karena PHK karena seperti COVID yang lalu banyak instansi yang melakukan PHK atau pemberhentian karyawan atau karyawan dirumahkan.
Nah, ini termasuk perampingan di dalamnya. Karena kalau diteruskan juga, maka perusahaan atau instansi tentunya akan terus mengalami kerugian karena adanya era COVID yang mengakibatkan semua usaha ditutup pada kemarin itu ya, 2 tahun yang lalu. Dari 2020 sampai dengan awal 2022 ya, COVID melanda Indonesia. Kemudian untuk kekurangan karyawan ini, jika terjadi kekurangan karyawan maka perlu adanya rekrutmen. Dan kemudian juga dari rekrutmen tersebut akan diseleksi ya karyawan-karyawan baru yang berkualitas yang tentunya dibutuhkan oleh instansi. Kemudian adanya peramalan kebutuhan di sini ya. Slide selanjutnya di sini tentang peramalan kebutuhan atau istilahnya recruitment forecast. Ini adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Ya, tentunya dalam hal ini setiap instansi perlu meramalkan jumlah kebutuhan daripada karyawan yang akan dipekerjakan. Tentunya disesuaikan dengan job desk yang akan nantinya menjadi beban tanggung jawab karyawan tersebut dalam bekerja. Nah, tentunya diperlukan analisa yang mendalam, berapa jumlah yang harusnya dipekerjakan, kemudian keterampilan seperti apa yang dibutuhkan, dan lokasi karyawan tersebut bekerja. Kemudian juga tentunya harus ada kualifikasi yang terbaik yang dibutuhkan guna untuk merekrut karyawan-karyawan baru. Kemudian peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Ya, merencanakan produksi atau operasional ke depannya. Nah, ini terutama biasanya memang dalam divisi produksi atau operasional, setiap institusi biasanya akan terus mengadakan perekrutan karyawan guna untuk dipekerjakan pada divisi operasional atau divisi produksi. Nah, ini biasanya tentunya harus diperkirakan berapa jumlah karyawan yang diperlukan guna untuk divisi produksi tersebut. Dan tentunya akan ada perubahan produktivitas, apakah semakin maju atau semakin mundur. Nah, ini semua tergantung daripada kualifikasi karyawan yang direkrut. Ya, jadi memang diharapkan kualifikasi karyawan ini benar-benar meningkat, kualifikasinya benar-benar yang terbaik yang diharapkan, sehingga perubahan produktivitas perusahaan menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke arah yang lebih maju, sehingga profit bisa didapatkan oleh instansi tersebut. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM. Ya, jumlah kebutuhan. Nah, ini tergantung daripada masyarakat juga. Misalkan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi barang. Semakin banyak barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tentunya akan semakin besar juga jumlah SDM yang diperlukan dalam aktivitas perusahaan tersebut. Maka di sini kebutuhan masyarakat ini akan menentukan juga besarnya permintaan akan SDM. The demand for human resources. Nah, ini istilahnya. Maka dalam hal ini, dalam merekrut karyawan tentunya disesuaikan juga dengan tingkat kebutuhannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, ini referensi dari materi yang saya bawakan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada para mahasiswa, baik dari Sekolah Tinggi Manajemen ini ataupun dari mahasiswa di seluruh tanah air. Saya ucapkan terima kasih bisa berkesempatan menyaksikan video pembelajaran atau video perkuliahan saya dalam materi perencanaan SDM pada kali ini. Insya Allah berikutnya akan kita akan ketemu lagi dalam video-video perkuliahan selanjutnya dengan materi yang lain tentunya. Baik, sekali lagi sampai jumpa dalam materi perkuliahan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semuanya, mahasiswa-mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.